Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang sangat baik kepada kami. Engkau begitu luar biasa menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kami ya Tuhan. Sepanjang malam Engkau sertai, lindungi, dan berkati kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirman buat kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lumba-lumba adalah sahabat bagi para pelaut yang melintasi di Samudra Raya. Lumba-lumba dapat ditemukan hampir di semua perairan di dunia ini. Lumba-lumba memiliki kemampuan unik untuk mengeluarkan gelombang suara supersonik yang digunakan sebagai alat navigasi utamanya di perairan yang luas. Kecepatan berenang lumba-lumba dapat mencapai 30 km per jam. Dan hewan ini mampu melompat dari air setinggi 7 meter ke udara. Lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru. Oleh karena itu hewan ini perlu naik ke permukaan air untuk mengambil nafas melalui lubang hidung yang terdapat persis di atas kepalanya. Lumba-lumba termasuk salah satu hewan dengan kecerdasan yang luar biasa. Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan yang penuh kasih dan sangat bersahabat kepada makhluk apapun. Lumba-lumba sangat menyukai manusia. Seringkali lumba-lumba akan berenang mengiringi kapal yang sedang berlayar. Mereka senang berlomba-lomba dengan kapal tersebut. Dan banyak sekali terjadi kasus di mana orang-orang yang hampir tenggelam diselamatkan oleh lumba-lumba. Bahkan lumba-lumba memiliki kebiasaan untuk saling menjaga bayi sesamanya, walaupun bayi tersebut bukanlah anaknya. Lumba-lumba adalah hewan yang ramah, baik hati, penuh kasih, cerdas, pintar bersosialisasi, dan suka membantu atau suka menolong makhluk apapun yang membutuhkan bantuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia saat ini, kasih, kepedulian, dan keramahan merupakan suatu hal yang sangat langka. Orang-orang sudah hampir kehilangan hati mereka yang baik terhadap sesamanya. Kebencian akan ras atau agama tertentu terjadi di berbagai belahan dunia. Bisa kita lihat tingkat kriminalitas yang juga semakin bertambah, dan beberapa di antaranya bahkan dilakukan dengan sangat kejam dengan menghilangkan nyawa sesamanya
atau nyawa orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengetahui hal tersebut. Itu sebabnya ia sangat menekankan mengenai kasih yang seharusnya dipunyai atau dimiliki oleh kita sebagai umatnya, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya yang masih ada dan tinggal di dunia ini. Jangan sampai kita memiliki kasih hanya kepada diri sendiri, sehingga kita mengabaikan kasih kepada orang lain. Kasih yang kita miliki haruslah sebuah kasih yang murni dan tanpa pamrih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita manusia merupakan hal yang harus kita aplikasikan dalam relasi kita dengan Tuhan maupun dalam relasi kita dengan orang-orang lain, relasi dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagaimana lumba-lumba hidup dengan kepedulian dan penuh kasih, bukan hanya kepada spesiesnya saja, namun juga kepada kita manusia. Ini merupakan satu pembelajaran bagi kita, di mana kita juga seharusnya merasa malu terhadap lumba-lumba yang begitu care, begitu peduli, begitu memiliki kasih kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Begitu jugalah kita yang seharusnya lebih dari lumba-lumba. Harusnya kita lebih lagi peduli, lebih lagi mengasihi, lebih lagi mau berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan Tuhan yang paling agung, paling mulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita semestinya, seharusnya jauh lebih baik dalam bersikap dan mengaplikasikan kasih sayang dan kepedulian dibandingkan dengan hewan apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Yesus mau supaya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, yang sudah mengalami kasih dan karyanya dalam hidup kita, kita dimotivasi supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain, baik di dalam komunitas tubuh Kristus maupun di luar komunitas tubuh Kristus. Kasih kita haruslah kasih seperti yang kita alami, yang kita terima dari Yesus Kristus. Kasih yang mau berbuat baik, kasih yang mau peduli, kasih yang mau berkorban bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tumbuh dan berkembangnya sifat egosentris, sifat mementingkan diri sendiri, sifat egois yang diperagakan oleh manusia, maka kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai umat Allah, tampil dan hadir sebagai orang-orang yang berbeda, yang hidup dengan cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang murni, dan rela berkorban serta berbagi dengan sesama kita apapun bentuknya. Jangan tunggu kaya baru mau berbagi. Mulailah dari apa yang ada pada kita. Kita bisa berbagi waktu, bisa berbagi cerita, sharing life, bisa berbagi beban satu sama yang lain. Sehingga demikian kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga kita bertumbuh dalam kasih ke arah Kristus yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tanggalkan sifat egois, tanggalkan sifat mementingkan diri, mari solider dengan sesama kita. Sebab itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Amin.